Selamat pagi saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di pagi yang indah ini dan kita akan mengambil update kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita meminta penyertaan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dan kami boleh menjalaninya. Dan kami boleh meminta penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan yang mengajari menuntun kami melakukan akses kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Nya kami senantiasa bersedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 91 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, membaca firman Tuhan ini, yaitu dengan perkataan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Di sini kita diingatkan salah satu nama minggu yang sering kita jalani, yaitu Minggu Empok Kapit, di mana Minggu Empok Kapit ini menjadi suatu kepercayaan orang percaya, bahwa ketika orang percaya berseru, Tuhan pasti menjawabnya. Itulah pengertian dari Minggu Empok Kapit. Dan hari ini juga menyapa kita dengan kata Tuhan akan menjawab ketika kita berseru. Yang pertama yang kita dapat dari sini, rupanya di sini terlihat yang namanya sebuah hubungan yang erat yang terjadi pribadi antara umat atau antara Tuhan dengan umatnya. Dan hubungan ini bukan formal, tetapi ini sebuah hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat. Karena kita tahu sering sekali kita memakai hubungan kita dengan Tuhan seperti Bapa dan anaknya, di mana Bapa selalu memperhatikan, selalu mendengar apa keluh kesah, apa yang diinginkan oleh anak. Oleh sebab itu, pesan pertama di pagi hari ini, kita menjalani aktivitas kita dengan suatu keyakinan bahwa kita berjalan dengan yang namanya suatu hubungan antara kita dan Tuhan atau antara Tuhan dengan kita. Oleh sebab itu, kita sudah diingatkan bahwa dari masa-masa sifat-sifat, bahkan dari kesaksian Alkitab, di situ sangat jelas bahwa Allah selalu mendengar seruan-seruan umatnya. Bagaimana kitab Keluaran mengatakan bahwa Tuhan mendengar seruan umat Israel ketika di perbudakan Mesir. Dan dalam Yesaya 65 ayat 24, ada hal yang luar biasa. Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Dan inilah satu hal yang luar biasa, di mana ketika engkau mau berseru, Tuhan pasti menjawab akan seruan-seruan. Yang berikut, di sini kita lanjutkan bahwa di sini dikatakan janji Tuhan bahwa aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Inilah iman yang selalu kita percayai. Di dalam setiap persoalan, di dalam setiap tantangan, kita diingatkan bahwa persoalan tantangan itu tidak dihilangkan atau tidak dihapuskan, tetapi yang menarik bahwa Tuhan tetap memberikan yang namanya ataupun tidak menghilangkan yang namanya persoalan itu. Tetapi yang luar biasa, di setiap persoalan, di setiap tantangan yang kita jalani, ada suatu janji yang luar biasa, yaitu Tuhan selalu menyertai. Inilah kekuatan terbesar yang kita orang percaya, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji jalan itu rata. Dia akan terus bergelombang, tetapi Tuhan berjanji dia akan menuntun kita untuk melewati setiap persoalan-persoalan tersebut. Itu sebabnya Mazmur selalu mengingatkan, Tuhan jangan tinggalkan aku. Dan ini juga lah cerita Yesus Kristus ketika di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan memang kekuatan terbesar orang percaya untuk menjalani kehidupan ini hanya satu, jangan engkau Tuhan meninggalkan kami, meninggalkan aku, agar aku kuat menghadapi tantangan persoalan-persoalan yang ada di hadapanku. Yang ketiga, ini juga yang menarik, aku akan meluputkan dan memuliakanmu. Disinilah luar biasanya, bahwa di setiap tantangan-tantangan, di setiap seruan-seruan yang terjadi dalam kehidupan ini, itu bukan menjadi suatu hal kesia-siaan, tetapi itu menjadi kemuliaan, atau kalau sering dikatakan Rasul Paulus, menjadi kekuatan iman, kapursaun, yang dikuatkan, dan bahkan Yakobus mengatakan buah yang baik di tengah-tengah kehidupan ini.
Itu sebabnya jangan jangan merasa hanya kesedihan dalam persoalan itu, tapi jadikanlah persoalan itu menjadi kemuliaan bagimu, menjadi suatu hal yang akan kelak menjadi guru pengalaman-pengalaman yang baik untuk dan bahkan untuk orang lain. Itu sebabnya marilah kita jalani rutinitas ini dengan tantangan-tantangan yang luar biasa, tapi jangan lupa berserulah dan Tuhan akan menjawab, menyertaimu dan meluputkanmu, menjadikannya itu semua jadi kemuliaan bagi namanya semata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur di mana kami boleh memanggil nama Tuhan berseru di setiap proses-proses kehidupan kami, bahkan di tantangan-tantangan kami. Dan kami boleh bersukacita di mana Tuhan memberkati, menyertai kami, dan meluputkan kami dari segala tantangan-tantangan yang menjadi kemuliaan, kebaikan bagi kami dan bahkan bagi sekitar kami. Terima kasih atas firman Tuhan pagi hari ini. Kami jalani dengan sukacita yang besar yang dari Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.